orang Islam ikut-ikutan ke dalam tradisinya orang Kristen pun juga ada yang nyebrang ikut tradisinya orang Islam. Kan gitu yang terjadi. Nah, dalam kondisi seperti itulah psikologis umat mencari kepastian hukum, saudara. Hukum agama yang mereka yakini agamanya, katakan Islam atau Kristen, itu nggak menjawab. Makanya setiap tahun begitu muncul tradisi itu, terjadi pertanyaan, terjadi diskusi, terjadi dialog. Nanti juga hilang lagi. Begitu masanya lewat, ya hilang sebenarnya. Ntar begitu muncul lagi, ya pokoknya setiap kali tradisi itu jatuh tempo, jatuh waktunya, jatuh tanggalnya, jatuh momennya, ya maka muncullah. Pertama, teman-teman sekalian, jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain, di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukumnya. Ya, fatwa ini sederhana. Bagi orang yang mengatakan haram, tidak akan dipermasalahkan oleh orang Nasrani kok. Yang mempermasalahkan bukan orang Nasrani, orang Islam yang ngaco malahan. Orang Nasrani no problem. Saya punya kawan Nasrani, saya punya sahabat Nasrani, tidak pernah mempermasalahkan di saat saya tidak mengucapkan Natal kok. Justru yang mempermasalahkan adalah kalangan ustadz-ustadz yang lagi ngantuk dia tuh. Ulama-ulama Al-Azhar berkunjung kepada pimpinan umat Kristiani mengucapkan selamat Natal. Lo gitu? Ya. Saya tahu persis ada ulama besar di Suriah memberi fatwa bahwa itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda dan kita semua. Salam kebajikan. Alhamdulillah, saudara pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas apa yang seperti kita saksikan di dalam judulnya, yaitu tradisi agama kerap mengganggu keakraban berbangsa. Kenapa saya ambil judul ini? Ini fakta sosial. Fakta sosial yang terus-menerus tersajikan. Ya. Sebagaimana saudara saksikan tadi, saya cuplik video. Yaitu kontradiksi bukan hanya sesama agama, tetapi juga kontradiksi antar agama. Ya, tentang agama. Nah, inilah yang tidak difahami, ya, atau yang belum dipahami, bahwa bukan mereka nggak tahu, bukan mereka nggak paham, ya, tetapi yang sedang mereka tanyakan sebenarnya, ya, ini psikologi sosialnya, ya, psikologi sosialnya, yang mereka tanyakan sebenarnya, ya, adalah kepastian hukumnya, ya, kepastian hukumnya yang dalam satu agama saja masih berbeda pendapat. Nah itu, ya, sesuatu yang masih berbeda pendapat artinya berarti tidak memiliki tafsir tunggal, ya. Tidak memiliki tafsir tunggal tentunya sulit dijadikan standar hukum. Ya, kembalikan saja kepada hukum agamanya masing-masing. Lah ya justru itu, saudara. Di dalam satu agama saja masih berbeda pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Nah, begitu pula agama-agama yang lainnya, bukan hanya di Islam. Ternyata di agama Kristen pun juga demikian. Nah, yang akan kita soroti adalah apa? Ya,
ya fenomena tahunan tentang perayaan Natal. Nah, ini yang kita soroti ya. Nah, belum lagi bentuk-bentuk yang lainnya, baik sesama agama maupun antar agama. Jadi saudara, ya, jadi kalau ada komentar ini sebenarnya hal yang rutin terjadi, dan jawabannya pasti itu lagi dari setiap yang ditanyakan atau yang dipertanyakan. Apa hukumnya? Ya, dibolehkan apa diharamkan? Ya, maka dalilnya ya itu lagi saudara. Jadi ini yang disebut adalah psikologi sosial. Ini sebenarnya ya umat ya bertanya, mana sih yang harus jadi pegangan hukum yang mana? Ya, karena masing-masing memiliki dalil dan dasar. Di kalangan umat Islam sendiri memiliki dalil dan dasar. Begitu pula di kalangan umat Kristiani juga memiliki dalil dan dasar. Semuanya memiliki dalil dan dasar. Maka psikologi inilah yang tidak dipahami atau belum dipahami. Ya. Jadi bagaimana cara menjelaskannya, cara memaparkannya, duduk persoalannya. Ya. Nah, di sini saudara yang akan saya jadikan bahan masukan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sudah berjalan, yang sudah berlaku ya setiap tahun, bahkan bertahun-tahun, bisa jadi ratusan tahun. Ya. Pertama yang harus saudara pahami, yang harus kita sama-sama pahami, bahwa itu ya di Kristen ada perayaan Natal, ya di umat Islam pun juga ada yang namanya Maulid Nabi. Kalau mau disamakan temanya istilahnya, ya, sama temanya adalah merayakan sebuah kelahiran. Kalau kita adalah mengatakan Nabi, ya Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam, Muhammad Rasulullah, sedangkan di Kristen adalah Yesus Kristus. Ya, kedua-duanya sama. Apa samanya? Itu adalah tradisi. Jadi di sini dulu nih, letakkan dulu persoalan dasarnya, baik di Kristen maupun di Islam. Hal yang seperti itu ya kita sebut adalah tradisi. Tradisi apa? Tradisi agama. Gitu. Ya. Apa itu tradisi? Tradisi adalah sesuatu yang tercipta secara sosial dan dipertahankan terus-menerus selama berabad-abad. Itu tradisi namanya. Nah, tradisi agama. Jadi tradisi agama itu harus saudara bedakan dengan agama. Kalau agama itu bersifat vertikal. Sedangkan tradisi agama itu bersifat horizontal. Ada gesekan di sana nanti. Ya. Horizontal itu berarti kan tradisi sosial yang berkembang di sosial atau yang berjalan di ranah sosial. Sedangkan agama adalah ranahnya vertikal. Artinya bersifat individual, vertikal antara dirinya dengan Tuhannya. Jadi berbicara agama itu berbicara tentang masalah Tuhan atau ketuhanan. Jadi nggak ada hubungannya lagi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Itulah agama namanya. Jadi antara dirinya dengan Tuhannya, antara dirinya dengan keyakinannya.
Dan itu yang nggak boleh diintervensi oleh paham apapun dari siapapun, dari pihak manapun, nggak boleh diintervensi. Ya. Di dalam Islam sebutannya adalah hablum minallah. Ya, hablum minallah. Nah, apa yang dilakukan dalam hubungan antara dirinya dengan Tuhannya, itulah disebut ibadah vertikal yang namanya mahdiyah. Nah, di Kristen juga pasti ada bentuk-bentuk ibadah, peribadatan yang namanya kebaktian. Itu vertikal juga di dalam agama Kristen. Ya. Ya. Kebaktian di gereja setiap minggu, nah itu adalah vertikal. Di Islam adalah sholat 5 waktu, saum, hajj. Ya, semua bentuk-bentuk yang sifatnya pribadi, personal, vertikal, itu namanya ibadah mahdhah. Nah, lalu timbullah persoalan baik di kalangan umat Kristen maupun umat Islam itu sendiri. Umat Kristen itu ada yang menyangkal bahwa Natal itu tidak didasarkan kepada Injilnya atau kitabnya, nggak ada. Sedangkan umat Kristen yang lainnya ya tentu mempertahankan. Nah, itu terjadi perdebatan. Sama di Islam juga terjadi perdebatan antara Maulid Nabi. Ada yang mengharamkan, ada yang membid'ahkan, ada yang tidak. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Sama kan? Apa gimana bedanya? Ya. Bedanya memang di sini mah Kristen agama, di sini agama Islam. Itu bedanya. Kedua-duanya sama-sama agama. Kedua-duanya persoalan apalah? Tradisi. Sama tradisi. Jadi Maulid Nabi itu tradisi. Begitu saudara. Dudukkan dulu Maulid Nabi, Isra Mi'raj itu adalah tradisi agama. Natal adalah tradisi agama. Agama apa? Agama Kristen. Agama apa? Agama Islam. Dudukkan dulu di situ. Nah, beda tradisi agama dengan agama. Kalau tradisi agama itu adalah horizontal, saya katakan yang terjadi gesekan antar sesama agama dan dengan agama lain, ya, sedangkan agama adalah vertikal yang nggak ada gesekannya. Nah, tempatkan itu pada porsinya. Ya, jangan yang individu ya mengintervensi yang sosial atau sosial masukkan ke dalam individu. Nah, itu yang terjadi. Nah, di dalam Islam saja begini, saudara. Berpendapat tentang Natal. Dia kaitkan dengan Islam. Islam mengharamkan. Apa dasar mengharamkannya? Tariklah surat An-Nas. Ya. Qul huwallahu ahad. Tariklah surat apalagi itu? Inna dina indallahil Islam. Itu sebagai dalil ya untuk mengcounter diperbolehkannya umat Islam untuk bernatalan. Kemudian ustadz yang lainnya atau kiai yang lainnya adalah ambil ayat ya bahwa Nabi penebar rahmat, rahmatan lil alamin, bahwa agama Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Kaitannya apa? Muamalah kan begitu. Saling menghargai, saling menghormati. Jadi kedua belah pihak di dalam satu agama yaitu Islam itu juga sudah berbeda. Perbedaannya memiliki dasar dan argumentasi baik ayat maupun hadis, sama keduanya. Begitu saudara. Nah, di dalam Islam itu sendiri, dalam agama Islam itu sendiri tadi makanya ada di dalam yang vertikal itu ditarik ke dalam sosial.
yaitu tentang masalah tauhid ketuhanan. Kan begitu. Maka terjadilah perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu sendiri. Nah, belum lagi juga di Kristen sama, terjadi perselisihan juga. Ya. Padahal itu secara fakta sosialnya itu adalah tradisi. Ya, tradisi agama. Kalau namanya tradisi agama, ya tradisi nanti banyak. Ada tradisi agama dan ada tradisi selain agama. Ya, seni juga tradisi. Jadi begini saudara, kembalikan kepada porsinya bahwa agama itu berbicara tentang Tuhan dan ketuhanan. Ya sudah di sana. Kembalikan kepada statementnya. Ya. Bahwa A tidak, gama kacau. Supaya tidak kacau gitu kan. Jadi urusan sosial ya sudah diselesaikan secara sosial, urusan agama juga penyelesaiannya masalah agama. Makanya nggak boleh campur, kan begitu. Supaya tidak kacau nggak boleh campur. Urusan agama individual ya sudah, vertikal saja. Dengan keyakinannya masing-masing. Baik antar agama maupun sama agama. Ya sudah, yang namanya keyakinan itu nggak boleh diintervensi memang. Ya. Lantas terjadi memang problem. Ya, terjadi problem. Ya. Orang Islam ikut-ikutan ke dalam tradisinya orang Kristen pun juga ada yang nyebrang ikut tradisinya orang Islam. Kan gitu yang terjadi. Nah, dalam kondisi seperti itulah psikologis umat mencari kepastian hukum, saudara. Hukum agama yang mereka yakini agamanya, katakan Islam atau Kristen, itu nggak menjawab. Nggak menjawab. Makanya setiap tahun, begitu muncul tradisi itu, terjadi pertanyaan, terjadi diskusi, terjadi dialog. Nanti juga hilang lagi. Begitu masanya lewat, ya hilang sebenarnya. Ntar begitu muncul lagi, ya pokoknya setiap kali tradisi itu jatuh tempo, jatuh waktunya, jatuh tanggalnya, jatuh momennya, ya maka muncullah kasus-kasus itu. Artinya ya saya katakan bukan kasus sebenarnya. Nah, timbul kasus itu manakala apa? Manakala timbul tindak kejahatan yang kita sebut dengan kemungkaran, yaitu pemaksaan. Baik pemaksaan secara halus maupun pemaksaan secara kasar. Nah, itu yang diadili itunya itu. Kan sudah ada hukum undang-undangnya. Undang-undang negara pasal 29 ayat 1 dan 2. Kemudian juga pasal turunannya yaitu tentang masalah sara. Selesaikan aja dengan itu. Mana yang disebut pelanggarannya? Itu ketika ada individu baik di Kristen maupun di Islam itu yang melakukan tindak pelanggaran berupa pemaksaan, ya, yang secara halus adalah pengkondisian, yang secara kasar adalah menuntut, menekan, itu kasar namanya. Contoh yang kasar adalah orang yang hidup dan rezekinya tergantung dari pihak yang berbeda agama. Katakanlah si A bekerja di perusahaan B, nah si B-nya beragama Kristen, nah si A-nya ini dituntut untuk menggunakan atribut-atribut keagamaan miliknya. Nah, itu baru terkena. Itu baru yang terkena pelanggaran hukum. Tapi bagaimana kalau dia sukarela melakukannya? Ini lain soal, itulah dia yang disebut sukarela, artinya tidak merasa terpaksa atau dipaksa. Bisa jadi memang sukarelanya ini kan tidak nampak, itu masalah hati, kolbun.
Nggak bisa masalah hati, masalah kolbun itu diintervensi oleh hukum, ya, karena kerelaan sifatnya, ya. Memang tidak nampak, ya, ada pengkondisian, ya. Katakan majikannya adalah agamanya Kristen, ya, pembantunya adalah agamanya Islam. Dia mendapatkan banyak kebaikan dari sang majikan. Lalu sang majikan nggak minta, nggak nyuruh, nggak apa, ya. Tapi dia mengikutinya, itu lain soal. Ya. Artinya itu juga sebenarnya pelanggaran secara halus gitu. Tapi kan hukum nggak bisa menjangkaunya, nggak boleh menjangkaunya. Nah itu saudara. Ya, itu. Jadi penempatannya, jadi itu tradisi yang dilakukan oleh umatnya, baik antar sesama agama maupun lintas agama, itu tradisi itu nggak bisa dan nggak boleh dihukumi apalagi dihakimi, karena kedudukannya sama dengan seni, sama dengan kebudayaan. Itu kedudukannya, itulah disebut tradisi, saudara. Nah, terkena pelanggaran itu manakala tadi ada penekanan atau ada pemaksaan baik secara halus maupun secara kasar. Itu baru ada terkena pasal-pasalnya, ada jelas. Begitu aja kembalinya. Jadi jangan dihukumi atau dihakimi oleh agama. Ya, kalau dihukumi apalagi dihakimi oleh agama, itu problemnya nggak akan selesai sampai kapanpun. Nah, barulah masuk di sana tema tentang toleran. Nah, toleran juga masih banyak perbedaan pendapatnya. Apa isi dengan toleransi? Ya, kita nggak akan bahas di sini, ya, mungkin dalam materi lainnya. Jadi itu saudara, letakkan dulu pada porsinya bahwa tradisi keagamaan itu atau tradisi agama itu, ya, jangan dikenakan hukum apalagi dihukumi oleh agama masing-masing. Maka yang terjadi ya kasus, saya bilang kasus. Ya tentu nggak terima kan orang yang sekedar ikut-ikutan merayakan Natal kemudian dihakimi dengan haram, dengan bid'ah, dengan menyimpang, ya nggak terima, ya, karena dia pun pegangannya apa? Ya yang membolehkan, kan begitu. Nggak apa-apa yang namanya mengikuti perayaan Natal walaupun agamanya Islam. Pun begitu orang Kristen pun juga demikian sama. Toh ada yang ikut-ikutan juga merayakan Idul Fitri, mengucapkan selamat dan sebagainya. Jadi mengucapkan selamat antar agama, Islam kepada Kristen, Kristen kepada Islam, itu tradisi namanya. Ya. Jadi ya nggak bisa begitu argumentasinya Pak Ustadz. Ya justru itulah argumentasinya. Nggak bisa yang namanya standar ganda itu jadi hukum. Karena hukum bersifat rigid, mesti tafsirnya tunggal. Kalau ulama A berbicara kalau ulama A berbicara satu, ulama B berbicara dua, kan beda satu dengan dua. Ya, jadi nggak boleh hukum itu bersifat ganda, gitu. Ya, hukum itu bersifat tunggal, tafsirnya tunggal. Makanya nggak bisa satu hadis dijadikan dasar, ya, sebagai dalil hukumnya untuk menghukumi. Ya, nanti ulama yang lain pun juga ambil ayat, ambil hadis sebagai dalil dasar untuk menghukumi. Dan ternyata berbeda. Bisa jadi ayatnya sama, hadisnya sama, tafsirnya berbeda. Maka outputnya juga berbeda ketetapannya. Ya itu dia yang dimaksud dengan
umat mencari kepastian hukum. Bertanya hal yang sama, kasus yang sama, nanti juga hilang dengan sendirinya. Begitupun. Ntar muncul lagi. Nah ini saudara, ini nggak selesai-selesai emang bangsa Indonesia urusan agama dan keagamaan. Makanya tempatkan tradisi, nggak boleh dihukumi dan nggak boleh dihakimi. Silakan diyakini saja, dijalani saja sesuai dengan yang dia yakini, sesuai dengan yang kita pahami. Nah itu jalankan saja, tidak perlu ada penghakiman atau penghukuman. Ya, tapi kan kalau yang namanya tradisi diikuti kan itu pengkondisian. Betul. Kalau orang Islam sering-sering dikondisikan oleh Natal, ya lama-lama bisa jadi Kristen, bisa jadi. Nggak menutup kemungkinan. Pun orang Kristen pun juga bila terkondisikan bergaul dengan orang Islam, banyak melihat, merasakan, melakukan hal-hal yang bersifat keislaman, nggak menutup kemungkinan dia pun juga akan pindah agama menjadi mu'alaf. Betul memang. Ini dikatakan dengan syiar yaitu tinggal sekarang bagaimana masing-masing agama mencerdaskan, memandaikan, meminterkan umatnya masing-masing. Nanti baru di situ mana agama yang paling rasional, yang paling top istilahnya, yang paling hebat akan teruji di situ di kalangan umatnya sendiri yang telah dicetaknya. Jadi nggak perlu khawatir. Gitu. Lah kalau Islam khawatir nantinya akan terbawa umatnya kepada umat Kristen, ya pandaikan umat Islamnya. Ya. Sebaliknya orang Kristen juga nggak akan tinggal diam, dia juga akan memandaikannya begitu. Yang nggak boleh itu saling serang, saling intervensi dengan niat yang jelek. Nah itulah makanya tradisi agama kerap kali mengganggu keakraban berbangsa. Jangankan dengan agama yang lain. Apakah di sini orang yang merayakan bukan idul ya, yang merayakan Maulid Nabi dengan yang tidak merayakan Maulid Nabi di kalangan umat Islam itu sendiri nggak merasa terganggu? Terganggu juga. Yang satunya mengatakan bid'ah, kelompok satunya, yang satunya lagi bid'ah hasanah, kan nggak akrab, ya tidak terjadi keakraban itu terutama di kalangan akar rumput. Bisa jadi di kalangan ulamanya itu tidak demikian, dia bisa ya bermain peran, bermain watak, bermain penampilan, tapi di bawah kan nggak bisa. Pokoknya bid'ah, dolalah, neraka yang dibawakan begitu. Yang merayakan Maulid Nabi itu bid'ah, dolalah. Nggak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah dolalah, semua dolalah neraka. Gimana coba? Kan itu mengganggu keakraban. Nah, gitu. Makanya tradisi agama kerap kali mengganggu keakraban kita dalam berbangsa dan bernegara. Padahal di situ sudah ada garisnya, persatuan Indonesia. Bukan persatuan Islam, bukan persatuan Kristen, bukan persatuan Hindu, bukan. Tapi persatuan Indonesia. Bisa nggak tuh amalkan itu? Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Itu apa? Filosofinya dari Quran. Maka diterjemahkan oleh konstitusi, oleh undang-undang yang namanya Persatuan Indonesia. Kan begitu. Nah itu baru tafsirnya tunggal namanya. Jadi untuk membuat tafsir tunggal itu masukkan ke dalam konstitusi atau undang-undang hukum negara. Ya, dari mana ngambilnya? Ya dari Quran. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Nggak ngomongin umat Islam doang kalau udah berbicara hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sebagaimana Madinah. Nggak ngomongin Muslim doang, tapi di situ ada Yahudi, di situ ada Kristiani bisa jadi. Di situ juga masih ada orang yang paham lama, ya Majusi ataupun musyrik. Nah, tapi
Rasulullah mempraktekkan ayat tadi, hadihi ummatukum ummatan wahidah. Begitu saudara. Itu baru indah. Ya. Jadi nggak akan terjadi lagi ya problem-problem sosial dalam urusan masalah tradisi keagamaan. Nah, kita tahu bahwa Indonesia banyak agama. Ya. Di antaranya Hindu, Buddha, Kristen, Islam sendiri, Konghucu dan lain-lain keyakinan yang tidak resmi. Ya, yang kemudian majelis ulama mencontrengnya dengan aliran sesat, kan begitu. Ya. Jadi aliran sesat itu banyak kan begitu kan? Nah, begitu. Tapi kan harus satu tafsirnya persatuan Indonesia. Begitu saudara. Nah, itulah yang disebut dengan budaya keagamaan yang telah mengkarakter dalam jati diri bangsa. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Ya. Nyata sekali masuk ke dalam konsep politik kenegaraannya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Satu-satunya negara ya, yang sesuai dan selaras dengan perintah Allah, juga dengan kondisi masyarakat bangsa kita yang beragam agamanya. Ya, dipersatukan oleh undang-undang, kan begitu. Nah, karena persoalannya nggak ngerti lagi, nggak mau mempraktekkan undang-undang dasarnya yang sudah didesain, ya, yang bisa menjawab segala problem dan persoalan, tapi itu tidak diamalkan. Ya, belum banyak orang yang memahami. Bahkan mungkin para pemimpin negara pun banyak yang belum paham tentang Pancasila itu, bagaimana mengoperasionalkannya. Ya, memahaminya mungkin sudah, tapi mengoperasionalkannya itu kan nggak sesuai, nggak selaras. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan saudara. Sekali lagi bahwa setiap agama memiliki tradisi, dan tradisi itu ya tidak layak dihukumi, apalagi dihakimi. Gitu saja saudara yang dapat saya sampaikan. Insya Allah selesai bila mau. Ya, bila mau. Ya, sekali lagi insya Allah selesai. Manakala tradisi keagamaan ataupun tradisi-tradisi yang lainnya itu tidak dihukumi, apalagi dihakimi, karena dia sifatnya temporal namun kontinu. Temporal namun kontinu. Makanya udah biarkan saja. Bagaimana dengan Pak Ustadz sendiri? Saya sendiri, saya sendiri. Terus terang aja, ya, nggak punya dalil, nggak punya dasar apapun, nggak punya niat apapun, ya, nggak terbiasa. Makanya saya nggak suka ikut-ikutan dengan apa yang disebut dengan perayaan Natal ataupun Tahun Baru. Dari kecil sampai segede ini sekeluarga itu nggak suka aja, nggak suka. Tapi saya nggak menjatuhkan dalil hukum, menghukumi apalagi menghakimi, enggak. Saya nggak begitu. Nggak suka aja. Ya, seperti ada orang yang nggak suka musik, tapi dia nggak menghukumi dengan haram, apalagi dengan batil, enggak. Nggak suka aja. Orang nggak suka musik itu kan perasaan hati. Dalilnya apa? Nggak perlu dalil. Karena yang sifatnya rasa ataupun keyakinan ataupun apa, ya rasa lah, rasa itu nggak perlu dalil ya. Karena nggak biasa, ya nggak suka aja begitu. Jadi kalau nanya ke saya, bagaimana Pak Ustadz sendiri, ini, ya
Ya kalau saya memang nggak terbiasa, makanya saya nggak suka. Tapi saya tidak menghakimi dan tidak menghukumi sebagaimana yang dihakimi, yang menghukumi seperti ustadz-ustadz yang lain. Ya, itu pun perbedaan, nggak masalah. Ya, sudah dibawa enak saja. Ya, nanti juga akan reda. Artinya nanti juga akan hilang. Ya, meskipun ntar muncul lagi. Maka sebaiknya tadi saya katakan jangan menghukumi, jangan dihakimi. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.